Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswi kelas 12 baik program IPA dan IPS. Kembali lagi kita dalam pembelajaran matematika di mana hari ini materi yang akan disampaikan adalah tentang ukuran letak data yang mana ukuran letak data ini merupakan materi bagian dari statistika. Ukuran letak data terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua adalah desil, yang ketiga adalah persentil. Nah, untuk kuartil ini ada tiga macam. Yang pertama adalah Q1, yaitu kuartil bawah, dan Q2 adalah kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Nah, untuk hari ini fokus pembahasannya adalah kita fokuskan untuk kuartil terlebih dahulu, baik itu kuartil data tunggal maupun kuartil data berkelompok. Baiklah, anak-anak, kita awali yang pertama tentang kuartil, definisi umum tentang kuartil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa median membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Nah, sedangkan kuartil adalah membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Diperhatikan gambar yang ada pada PowerPoint di situ menunjukkan bahwa kuartil itu adalah membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Di mana di sebelah kiri ada X-min, Q1, Q2, Q3, dan X-max. Nah, di mana bisa kita lihat ada 4 bagian yang sama besar. Nah, jadi sekali lagi, kuartil itu adalah membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, X-min di sini ada data terkecil, Q1 adalah kuartil ke-1, Q2 adalah kuartil kedua, Q3 adalah kuartil ketiga, dan X-max adalah data terbesar. Selanjutnya adalah kita bahas tentang kuartil data tunggal. Pada subbab ini nanti akan diberikan rumus yang lebih mudah jika data yang disajikan lebih banyak. Nah, artinya pada pembahasan ini nanti akan diberikan rumus untuk menentukan data tunggal dengan rumus yang mudah, di mana dapat kita rumuskan untuk menentukan letak dari QI dirumuskan sebagai berikut. Nah, letak QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, dengan QI adalah kuartil ke I, artinya nanti sesuai yang ditanyakan. Kuartil ke-1 kah, kedua atau ketiga, tergantung nanti yang ditanyakan di dalam soal. Nah, sedangkan N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, diperhatikan contoh berikut. Di sini, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, data yang telah diurutkan yang pertama adalah 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Nah, setelah data kita urutkan, yang pertama kita akan mencari letak dari Q1. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk menentukan kuartil data tunggal kita menggunakan rumus QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4.
Nah, sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah Q1, sehingga I-nya kita ganti dengan 1. Berarti Q1 sama dengan, nah, I-nya kita ganti dengan 1, 1 dikali N-nya. Nah, kita hitung, N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi N-nya adalah 14, ditambah 1 dibagi 4. Nah, sama dengan, nah, 1 dikali 14 tambah 1 ada 15. 1 kali 15, 15. 15 per 4 sama dengan, nah, kalau kita ubah menjadi pecahan campurannya menjadi 3 per 4. Nah, sehingga Q1-nya sama dengan X3, artinya adalah data yang ketiga, ditambah 3 per 4. Nah, di sini dikali X4 dikurangi X3. X4 di sini adalah data yang keempat dikurangi data yang ketiga. Nah, sama dengan X3 adalah data yang keempat adalah 4, data yang ketiganya adalah 4, ditambah 3 per 4 dikali data yang keempat adalah 4 dikurangi data yang ketiga adalah 4, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 4 ditambah 3 per 4 kali 0 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Nah, sehingga nilai Q1-nya adalah 4. Selanjutnya kita lanjut menentukan Q2. Kita tentukan dulu letak Q2-nya sama menggunakan rumus yang ini. QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Karena yang ditanyakan di sini adalah Q2, sehingga I-nya kita ganti dengan 2. Berarti Q2 sama dengan, di sini ya, letak Q2 sama dengan 2 dikali. Nah, N-nya tetap 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah, sama dengan, nah, di sini 14 ditambah 1, 15 dikali 2, sama dengan 30 per 4 disederhanakan jadi 15 per 2. 15 per 2 kita ubah ke dalam pecahan campuran menjadi 7, 1 per 2 atau 7,5. Nah, Q2-nya sama dengan, nah, di sini berarti 7, 1 per 2 berarti data yang ke-7 ditambah setengah dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Nah, berarti 7 ditambah setengah dikali 7 dikurangi 7 sama dengan 7 ditambah setengah kali 0 sama dengan 7 ditambah 0. Jadi Q2-nya sama dengan 7. Kita lanjut untuk Q3-nya. Kita tentukan dulu terlebih dahulu adalah letaknya, letak Q3-nya. Masih menggunakan rumus yang tadi, ya, letak QI sama dengan I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Nah, di sini letak Q3-nya sama dengan, nah, karena di sini Q3 berarti I-nya diganti dengan 3. 3 dikali N-nya tetap 14 ditambah 1 dibagi 4. Nah, 14 tambah 1 adalah 15 kali 3 ada 45. 45 per 4 kita ubah ke dalam pecahan campuran menjadi 11 1 per 4. Nah, jadi Q3-nya adalah 11 ini adalah data yang ke-11 ditambah seperempat dikali data ke-12 dikurangi data ke-11. Nah, sama dengan, nah, data ke-11. Nah, bisa kita lihat di awal, data ke-11 di sini adalah 8. Data ke-11-nya adalah 8 ditambah seperempat dikali data ke-12 adalah 9 dikurangi 8, itu 8 ada data ke-11, sama dengan 8 ditambah 1 per 2 dikali 1. Dari mana 1? 9 dikurangi 8, 1. Jadi 8 ditambah 1 per 4 sama dengan 8 1 per 4. Atau kalau diubah ke dalam pecahan desimal menjadi 8,25. Nah, jadi hasilnya adalah Q1-nya adalah 4, Q2-nya adalah 7, dan Q3-nya adalah 8,25.
Nah, baiklah, siswa-siswi kelas 12 itu tadi penjelasan tentang kuartil data tunggal, baik itu Q1, Q2, maupun Q3. Nah, Q1 adalah kuartil bawah, Q2 adalah kuartil tengah atau median, sedangkan Q3 adalah kuartil atas. Selanjutnya kita lanjut ke kuartil data berkelompok. Nah, untuk menentukan letak kuartil untuk data bergolong atau berkelompok, ini caranya sama dengan data tunggal. Nilai kuartilnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini sedikit berbeda rumusnya, tapi langkahnya hampir sama. Nah, rumusnya adalah QI. QI sama dengan LO ditambah C dikali IN per 4 dikurangi F dibagi F. Nah, ini rumusnya, di mana I di sini sama dengan 1, 2, 3. Nah, keterangannya adalah QI adalah kuartil KI, LO adalah batas bawah kelas kuartil, F adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil QI, F adalah frekuensi kelas kuartil QI, C adalah panjang kelas, dan N adalah banyaknya data atau banyak data. Untuk lebih jelasnya diperhatikan contoh berikut. Sini contoh soal, tentukan QI atau kuartil bawah, Q2 atau median, dan Q3 atau kuartil atas dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA berikut ini. Nah, di sini datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di mana ada nilai dan frekuensi. Terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama itu 40 sampai 49, frekuensinya 4. Kelas kedua 50 sampai 59, frekuensinya 5. Kelas ketiga 60 sampai 69, frekuensinya 14. Kelas keempat 70 sampai 79, frekuensinya 10. Kelas kelima 80 sampai 89, frekuensinya 4. Kelas keenam 90 sampai 99, frekuensinya 3. Nah, langkah pertama untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data berkelompok, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang mana tadi dalam soal tadi hanya ada 2 kolom, yaitu kolom nilai dan frekuensi, tinggal kita menambahkan 1 kolom lagi, kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, menentukannya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tinggal kita melihat ke frekuensi. Nah, pertama kita tuliskan lagi 4, setelah tulisan 4 kita tambahkan 5 menjadi 9. 9 tambahkan 14 sama dengan 23. 23 tambah 10 sama dengan 33. 33 ditambah 4 sama dengan 37. 37 ditambah 3 sama dengan 40. Nah, kita bahas pertama untuk penentuan Q1. Nah, untuk menentukan Q1, langkah pertama kita harus mencari seperempat N-nya dulu. Nah, seperempat N ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan kelas. Kelas kuartil Q1 atau kuartil 1. Nah, jadi seperempat di sini IN, nah, IN per 4 artinya seperempat N. Jadi 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali, karena N-nya 40, jadi 1/4 kali 40 sama dengan 10. Jadi kelas Q1-nya, nah nih, jadi kelas Q1-nya ada di kelas 60 sampai 69. Dari mana? Nah, dilihat dari sini, seperempatnya 10, kita lihat frekuensi kumulatif yang terdapat nilai 10 ada di angka atau di nilai 23. Nah, sehingga ini adalah kelas dari kuartil 1. Nah, setelah ketemu kelas, kita lanjut menentukan LO, tepi bawah kelas kuartil 1.
Nah, dengan cara apa? Dengan kita mengurangi batas bawah dikurangi 0,5. Nah, karena di sini batas bawahnya 60, 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi kelas Q1. Nah, ini sejajar dengan kelas. Jadi, nah ini frekuensi kelas Q1-nya adalah 14. Nah, yang terakhir adalah, yang selanjutnya adalah kita mencari frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas Q1, berarti yang di atas ini. Nah, ini. Nah, jadi F besar di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas Q1 adalah 9. Dan yang terakhir adalah kita menentukan C. C di sini adalah panjang kelas. Nah, ini kalau kita hitung 40 sampai 49 ini panjang kelasnya 10. Nah, setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus umumnya, di mana rumus umumnya adalah QI sama dengan LO ditambah C dikali IN per 4 dikurangi F dibagi F, di mana I ini nih sama dengan 1, 2, sampai 3. Nah, kita masukkan, kita ganti QI-nya menjadi Q1 sama dengan LO ditambah C 1 per N, 1 N per 4 atau 1 per 4 N dikurangi F dibagi F. Nah, kita masukkan tadi LO-nya adalah 59,5 ditambah C-nya adalah 10. Nah, seperempat N-nya itu adalah 10 di sini. Tinggal kita masukkan langsung. Jadi seperempat N-nya 10 dikurangi F. Nah, F besarnya di sini adalah 9 dibagi F kecil itu frekuensinya adalah 14. Nah, kita masukkan. Jadi Q1 sama dengan, turunkan lagi 59,5 ditambah, nah di sini 10 dikurangi 9 adalah 1, 1 dikali 10, 10, berarti 10 per 14. Q1 sama dengan 59,5 ditambah, nah 10 dibagi 14 adalah 0,71. Nah, sehingga Q1-nya sama dengan 59,5 ditambah 0,71 sama dengan 60,21. Nah, jadi nilai Q1-nya adalah 60,21. Selanjutnya kita lanjut untuk menentukan Q2. Langkahnya sama seperti menentukan Q1. Nah, kita berangkatnya dari 2 per 4 N. Tadi kalau Q1 ada 1/4 N, kalau Q2 ada 2 per 4 N atau setengah N. Nah, 2 per 4 N sama dengan di sini 2 per 4 dikali 40. Sama dengan, nah ini 2 kali 40, 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, kita lihat di kolom frekuensi kumulatif yang ada angka 20 itu angkanya terdapat pada angka berapa? Jadi di sini, nah angka 20 di sini ada pada angka 23. Nah, sehingga nah, di sini kelas ya, kelas kuartil Q2-nya ada di kelas 60 sampai 69. Dan nah, di sini kita bisa menentukan tepi bawah kelas Q2. Nah, berarti tinggal kita kurangi. Karena di sini tepi bawahnya 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Nah, frekuensi kuartil 2-nya adalah 14. Nah, sejajar dengan kelas. Nah, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2-nya adalah 9. Nah, dan C-nya juga sama dengan 10. Nah, kalau kita hitung panjang kelas 40 sampai 49 adalah 10. Nah, setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita masukkan ke rumus umumnya. Kita tuliskan dulu, rumus umumnya adalah QI sama dengan LO ditambah C dikali IN per 4 dikurangi F dibagi F. Nah, karena di sini yang ditanyakan lagi 2, kita gantinya dengan 2. Q2 sama dengan LO ditambah C dikali 2 per 4N dikurangi F dibagi F. Nah, kita masukkan LO-nya adalah tadi 59,5 ditambah C-nya sama tadi 10
Nah, dikali, nah 2/4 N-nya di sini adalah 20. Tinggal kita langsung tuliskan 20 dikurangi F besarnya adalah 9/14. Nah, jadi Q2 sama dengan, tadi ini turunkan kembali, 59,5 ditambah. Nah, ini 20 dikurangi 9 adalah 11. 11 dikali 10 sama dengan 110/14. Nah, Q2 sama dengan 59,5 ditambah 110 dibagi 14 adalah 7,86. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 67,36. Jadi, nilai dari Q2-nya adalah 67,36. Selanjutnya yang terakhir, pembahasan tentang Q3. Ya, penentuan Q3. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, Q1 dan Q2. Nah, sedikit berbeda untuk tadi untuk Q1 dan berangkatnya dari 1/4 N, Q2 dari 2/4 N. Nah, sedangkan Q3 ini berangkat dari 3/4 N. Nah, sama dengan di sini 3/4 dikali N-nya kan 40. Jadi 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Dari mana? 3 dikali 40, 120 dibagi 4 sama dengan 30. Nah, jadi kelas Q3-nya, nah tinggal kita tentukan. Nah, di sini 30 ada di mana? Nah, nih 30 ini ada di 33. Nah, sehingga kelas Q3-nya ada di kelas 70 sampai 79. Nah, setelah itu kita tentukan tepi bawah kelas Q3, yaitu dilambangkan dengan LO. LO sama dengan di sini, nah di kelas 70 sampai 79, tepi bawahnya ada 70, tinggal kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 69,5. Nah, frekuensi kelas Q3 yang mana? Nah, ini sejajar dengan kelas Q3. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 di sini berarti di atasnya adalah 23. Nah, C-nya berapa? C-nya sama karena datanya sama, 40 sampai 49 ini kalau kita hitung panjang kelasnya adalah 10. Nah, setelah semuanya kita tentukan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus umumnya. Kita tuliskan rumus umumnya, QI sama dengan LO ditambah C dikali IN per 4 dikurangi F dibagi F. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah Q3, nah, kita ganti I-nya dengan 3. Berarti Q3 sama dengan LO ditambah C dikali 3N per 4 dikurangi F dibagi F. Ya, Q3 sama dengan, nah LO-nya sudah kita tentukan, yaitu 69,5, ditambah C-nya adalah 10, nah, 3N per 4-nya adalah, nah, atau di sini ada 3/4 N sama, yaitu 30, dikurangi F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi Q3 adalah 23. Nah, dibagi dengan F, di sini frekuensi kelas Q3-nya adalah 10. Q3-nya sama dengan, nah ini pindahkan ke bawah, 69,5 ditambah di sini 30 dikurangi 23 adalah 7. 7 dikali 10, 70, 70 per 10. Nah, Q3 sama dengan 69,5 ditambah 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 76,5. Jadi, nilai Q3-nya adalah 76,5. Nah, itu tadi siswa-siswi kelas 12 pembahasan dari Bapak tentang penentuan Q1, Q2, dan Q3 data berkelompok. Mudah-mudahan penjelasan yang telah Bapak sampaikan mulai dari awal tadi tentang kuartil data tunggal sampai yang terakhir tadi Bapak jelaskan tentang kuartil data berkelompok, mudah-mudahan bisa dipahami oleh siswa-siswi kelas 12 baik program IPA dan IPS. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.